Saudara semua, di mana saja ada orang tatua, anak-anak, dan semua kita yang selalu setia mendengarkan podcast ini. Tuhan selalu memberikan kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, saudara semua, hari ini kita akan menyimak sebentar tentang beberapa hal, beberapa orang yang ditulis di dalam kitab Hakim-Hakim secara umum. Nah, kitab Hakim-Hakim adalah kisah tentang umat Allah yang mengabaikan perkara rohani dan memberontak. Nah, di dalam Alkitab dicatat bahwa setelah kematian Yosua dan rekan-rekan sesamanya, generasi berikutnya lebih cenderung atau selalu meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Lalu mereka itu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12 mengungkapkan bagaimana kehidupan umat Israel sesudah kematian Yosua. Dan di dalam sejarah itu disebutkan dengan sejarah di zaman Hakim-Hakim. Saudara, tampaknya sulit untuk menemukan ada pahlawan iman di tengah catatan yang buruk tentang kesetiaan umat Israel kepada Tuhannya. Tetapi di dalam kesulitan-kesulitan menemukan pahlawan-pahlawan iman itu, ternyata ada 4 pahlawan iman dari zaman Hakim-Hakim. Di antaranya kalau saudara baca pasal 4 sampai 16 disebutkan ada Gideon, Barak, Simson, dan Yefta. Disebutkan di dalam perjanjian baru, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Di situ dikatakan tentang 4 tokoh ini, 4 pahlawan yang disebutkan di dalam Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim. Mereka juga disebut sebagai Hakim-Hakim karena mereka menjadi pemimpin umat pada waktu itu. Ibrani 11 ayat 32 berkata, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa." Nah, saudara, disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 tadi, tokoh-tokoh ini seperti Gideon, Barak, Simson, dan Yefta adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang mengikuti panggilan Tuhan atas hidup mereka. Mereka dipuji karena iman mereka. Saudara perhatikan, di dalam kitab Hakim-Hakim memperlihatkan bahwa orang-orang ini dulu bukanlah orang-orang yang punya sifat yang baik. Mereka orang-orang yang tercela, tetapi kemudian mereka menanggapi panggilan Allah di dalam kehidupan mereka, di dalam masa-masa itu. Saudara perhatikan bahwa di dalam Alkitab mereka dihormati setelah mereka menerima panggilan itu, dan apa yang mereka lakukan, mereka dihormati karena imannya, bukan karena kesempurnaan mereka. Mereka adalah penerima kasih karunia Allah sama seperti saudara dan saya. Saudara perhatikan ini. Dalam setiap generasi Allah selalu memunculkan orang-orang yang setia terhadap Dia dan tunduk dan taat kepada firman-Nya. Ukuran hidup mereka dan hidup kita bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena kita, saudara dan saya dan orang-orang itu, semua pahlawan-pahlawan iman itu, menerima pengampunan penuh kasih karunia dari Allah dan memiliki iman untuk menanti panggilan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Semua pejuang iman di dalam Tuhan adalah pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Saudara perhatikan bahwa pahlawan surgawi tak pernah mengukirkan namanya di tiang marmer untuk dipuja. Mereka membangun warisan yang berasal dari hidup bagi Raja yang kekal, dari hidup bagi Tuhan yang menjadi Tuhan dan Pencipta, Tuhan Juru Selamat hidup dan kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan bahwa membangun nama, membangun diri, membangun sesuatu tentang diri itu bukan
karena kita bisa, tetapi sebenarnya karena Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, kita hanya tunduk dan taat mengikuti panggilan Tuhan. Dan semua proses di dalam kehidupan kita ketika kita tunduk dan taat, Tuhan akan memberkati kita. Iman di dalam Kristus dapat menjadikan orang biasa menjadi pahlawan yang luar biasa. Saudara dan saya sama seperti tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Kita orang biasa, mereka juga orang biasa. Tetapi mereka menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Saudara dan saya pun bisa demikian. Jika kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tunduk dan taat mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.